Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Triwulan Sari dari Program Studi Sistem Informasi Kampus Samarinda, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia. Saya mengajar mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang memiliki bobot 3 SKS, diajarkan pada semester 4 pada program studi sistem informasi. Program studi sistem informasi memiliki profil lulusan, salah satunya adalah sistem analis, sehingga pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi yang menjadi salah satu mata kuliah utama untuk mencapai profil itu menitipkan CPL-nya atau CPL Prodi kepada mata kuliah ini. Yang pertama adalah CPL Prodinya berupa sikap, yang di sini menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian juga ada CPL tentang pengetahuan. Di sini pengetahuan yang diharapkan adalah memiliki pengetahuan dalam merancang dan mengelola sistem informasi secara tepat dan akurat. Kemudian juga dititipkan CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah tentang keterampilan umum 2, yaitu mampu mengidentifikasi tahapan pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada keterampilan umum 4, yaitu mampu mengidentifikasi regulasi kebijakan suatu organisasi terhadap kebutuhan sistem informasi dan kemungkinan penggunaan metode pemecahan masalah pada organisasi. Dan yang terakhir CPL Prodi yang dititipkan pada mata kuliah ini adalah keterampilan khusus 2. Di sini diharapkan mahasiswa mampu merancang, mendesain sistem informasi maupun aplikasi dalam bentuk beranti digital. Baik, dari CPL yang ada, maka berikutnya dirumuskan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan mampu merancang sistem informasi menggunakan alat dan metodologi pengembangan sistem yang sesuai, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi kognitif, yakni merancang sistem informasi menggunakan metode yang tepat. Kemudian psikomotorik, yakni membuat rancangan sistem sesuai kebutuhan user. Dan yang ketiga efektif adalah mahasiswa terampil menggunakan alat perancangan sistem. Dari CPMK yang telah dirumuskan, berikutnya diturunkan ke dalam sub CPMK nanti yang akan disampaikan pada tiap pertemuan di kelas atau dibagi pada pertemuan-pertemuan di kelas. Adapun sub CPMK-nya itu ada 7. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mengetahui konsep dasar sistem, stakeholder dan peran analis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan metodologi pengembangan sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi. Jadi di sini diharapkan mahasiswa harus punya kemampuan yang kritis gitu, terhadap penggalian identifikasi masalah, sehingga apa saja kebutuhan yang ada di organisasi itu mampu dipetakan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah menentukan dan membuat klasifikasi kebutuhan sistem. Nah, di sini juga mahasiswa diharapkan mampu berpikir secara analitis sehingga mampu memilah dari case-case atau masalah yang ditemukan di lapangan gitu. Mana yang akan menjadi kebutuhan sistem secara fungsional dan mana yang akan menjadi kebutuhan sistem secara non fungsional. Kemudian untuk sub CPMK kelima, yaitu mahasiswa mampu menggunakan alat perancangan dengan pendekatan terstruktur. Di sini nanti mahasiswa akan belajar melakukan perancangan tahap demi tahap menggunakan tool, ada flowchart, kemudian nanti ada kontek diagram, DFD dan lain-lain.
Kemudian CPMK yang keenam adalah mahasiswa mampu menggunakan alat perancangan dengan pendekatan berorientasi objek. Nah, di sini yang digunakan nanti ada UML dengan beberapa diagramnya, kemudian ada use case, kemudian ada sequence, ada activity dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan analisis dan merancang sistem. Nah, itu ada beberapa sub CPMK, yaitu 7 sub CPMK yang akan substitusikan ke dalam beberapa pertemuan di kelas nanti. Berikutnya deskripsi mata kuliah ya. Jadi secara umum mata kuliah ini nanti akan berisi atau membahas tentang perancangan sistem informasi, kemudian konsep dasar sistem, implementasi metodologi pengembangan sistem informasi, alat analisis untuk merancang sistem informasi, kemudian proses analisis atau tahapan analisis sistem itu sendiri, kemudian analisis kebutuhan, kemudian perancang sistem menggunakan metode structure design atau object oriented design. Dan yang terakhir itu adalah ada beberapa studi kasus nanti yang akan berada pada mata kuliah ini. Baik, untuk mendukung semua sub CPMK tadi, maka ada materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan konsep dasar sistem informasi, stakeholder dan peran analis, kemudian metodologi pengembangan sistem, kemudian dokumen kebutuhan sistem informasi. Nanti yang digunakan adalah format dari IEEE. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi kebutuhan sistem, ya. Kemudian yang kelima adalah alat perancangan pendekatan terstruktur dan alat perancangan pendekatan berorientasi objek. Dalam pencapaian mata kuliah, gitu, metode yang pembelajaran yang digunakan di dalam kelas adalah ada ceramah, ya, kemudian ada diskusi, kemudian demonstrasi dan praktik, terus kemudian ada studi kasus yang nanti akan dijadikan salah satu penilaian pada ujian akhir semester. Nah, sistem perkuliahan dilakukan selama 16 kali yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka melalui pertemuan langsung di kelas, juga asinkron. Yang asinkron ini menggunakan Lentera atau Learning Management System yang memang dimiliki oleh kampus kami. Kemudian 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Kemudian mahasiswa memiliki kewajiban untuk memenuhi semua komponen penilaian yang terdiri dari kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan yang terpenting adalah etika. Gitu. Kemudian mahasiswa melakukan presensi melalui SIAM. Jadi ini wajib bagi semua mahasiswa untuk melakukan presensi melalui sistem informasi akademik mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga melakukan ujian itu wajib juga melalui Learning Management System Lentera. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa ujian akhir semesternya itu adalah berupa studi kasus, ya. Jadi untuk melihat gitu capaian pembelajaran mata kuliah tercapai atau tidak, jadi terlihat dari kemampuan mahasiswa memecahkan studi kasus gitu, yang nanti secara topik ditentukan pada saat UAS. Kemudian untuk sistem penilaian atau grade-nya ini disampaikan secara transparan kepada mahasiswa terkait dengan kriteria, ya, kriteria penilaian. Grade-nya adalah sangat kurang, cukup baik, dan sangat baik, atau kalau dikonversi ke dalam huruf yaitu ada E, D, kemudian C, B, dan A. Nah, skor sangat kurang itu ketika perancangan sistem informasi yang disajikan tidak teratur dan tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua adalah kurang, itu skornya 21 sampai 40 ketika hasilnya adalah perancangan sistem informasi yang disajikan teratur tetapi tidak sesuai dengan tahapan-tahapan. Yang ketiga cukup, itu poin 41 sampai 60 ketika perancangan sistem informasi yang disajikan sistematis sesuai dengan tahapan namun kurang dapat diimplementasikan. Nah, yang keempat nilai 61 sampai 80 perancangan sistem informasi yang disajikan itu sistematis sesuai dengan tahapan-tahapannya, dapat diimplementasikan
namun kurang inovatif. Dan yang terakhir, nilai lebih besar dari 81 atau sangat baik. Ini adalah perancangan sistem informasi yang disajikan secara sistematis, sesuai tahapan-tahapannya, dapat diimplementasikan dan punya kriteria inovatif. Kemudian untuk media pembelajaran ada Lentera atau Learning Management System gitu, yang di situ mahasiswa akan mengumpulkan tugas, kemudian dosen juga bisa langsung mengkoreksi, kemudian juga di situ ada forum ya, kemudian juga di situ akan selalu diberikan materi setiap pertemuan baik berupa teks maupun video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.